dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Wow. Jess, kali ini aku akan bertanya-tanya nih seputar budaya lokal Islam yang ada di kota Jakarta Pusat. Oke. Bagaimana budaya Islam itu bisa masuk di Jakarta? Nah, itu Mas. Oke, saya ingin menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Islam di Jakarta itu berkembang di Jakarta awal abad ke-15. Saat ini masih bernama Sunda Kelapa, yang dulunya bernama Sunda Kelapa tersebut berada di kekuasaan kerajaan Sunda Kelapa Pajajaran, yang konon yang masuk dari kerajaan Pajajaran Sunda Pajajaran tersebut. Penyebaran agama Islam yaitu dengan tokoh utama Syekh Hasanuddin yang datang dari setempat dan mendirikan pondok pesantren Puro di tahun 1200 sekian di Tanjung Pura. Penyebaran juga dilakukan oleh para memanap Pajajaran yang telah memeluk Islam serta para pendatang baik dari wilayah Nusantara lainnya pun pedagang Muslim asal Cina, Gujarat atau Arab. Jadi Jakarta tersebut masuk Islam dari Jakarta itu dari suatu kerajaan Pajajaran, yaitu yang konon kerajaan Pajajaran itu lebih mengenal suatu agama Islam tersebut lebih dahulu. Jadi mungkin Jakarta itu yang dulu Sunda Kelapa dan mengikuti dari Sunda Pajajaran tersebut. Mungkin jadi intinya itu Sunda Kelapa mengikuti dari kerajaan dari itu sendiri. Kerajaan dari Pajajaran tersebut. Mengenai masuknya itu tadi, Mas. Nah, saya agak menarik. Kenapa ketika masuknya kerajaan itu, apakah masyarakat di Jakarta khususnya ini sudah beberapa menganut agama Islam atau masih mungkin agama yang lain? Mungkin sudah ada ya Mas, cuman nggak sebanyak gitu. Cuman dari kayak seberapa segelintiran orang aja yang konon dulu suatu sumber dari gerbang perdagangan di Nusantara itu yaitu dari Jakarta tersebut. Jadi pedagang-pedagang di Indonesia kan masuknya itu dari Jakarta. Contohnya kayak portal dari gerbang Indonesia. Jadi dari negara Arab pun, negara Arab, pedagang Arab mungkin yang ada di Jakarta itu sudah menyebarkan Islam di Jakarta tersebut. Mungkin nggak cuma dari kerajaannya saja atau wali songo tersebut, mungkin dari pedagang-pedagang yang dari Arab masuk ke Jakarta dengan berdagang sambil menyebarkan agama Islam tersebut. Jadi lebih selain mereka berdagang, mereka juga bersiar tentang agama Islam. Nah, perkiraan Mas, ketika masa itu, apakah ada kendala dari siar agama itu tadi kepada masyarakat yang belum mengenal Islam? Itu menurut Mas gimana? Kalau di Jakarta itu sangat bentroknya itu sangat lebih banyak itu. Jadi di Jakarta itu nggak satu agama saja yang dianut, tapi berbagai agama. Jadi sangat kurang gitu. Jadi sangat kurangnya tersebut dari penjelasan dari agama-agama masing-masing itu. Jadi yang konon dulunya mayoritas Indonesia itu menganut ke Buddha atau Hindu tersebut. Nah, dari masuknya Islam yang kendalanya itu adalah dari benturan dari agama-agama lain. Contohnya perbedaan-perbedaan yang menimbulkan dengan rasis gitu. Dalam segi perkembangannya yang era sekarang Mas ya, menurut Mas yang dalam masa sekarang, dalam sepengetahuan Mas sendiri juga, apakah perkembangan ajaran Islam maupun pengembangan tentang keislaman dalam era
era sekarang ini dengan terpapanya teknologi seperti HP mungkin barangkali kayak gini, apakah menjadi suatu ancaman bagi mungkin generasi muda seperti kita ini menjadikan agama atau keislaman kita menjadi menurun akibat terpapar adanya teknologi semacam ini? Ya, saya gitu. Kalau bagi warga asli Jakarta kan pasti mengikuti dari kebudayaan Betawi, kebudayaan Betawi tersebut. Budaya Betawi itu mengajarkan kita untuk teknologi ini sebuah pelajaran, tapi tidak meninggalkan agama tersebut. Jadi agama tetap masih, cuman kami tidak akan tertinggal teknologi yang kedepannya. Jadi agama ini suatu utama dan teknologi ini adalah suatu sampingan dari agama tersebut. Jadi kayak gak cuma agama, tapi kita harus lebih mengetahui perkembangan zaman sekarang gitu. Jadi agama dan maupun perkembangan teknologi ini mereka bisa dikatakan saling berdampingan. Ya. Atau malah bisa berkolaborasi. Enggak juga sih Mas, kalau kolaborasi kan nggak mungkin dari agama ke kolaborasi dengan teknologi, mungkin bisa lebih mengedepankan agamanya saja, cuman sampingannya itu adalah teknologi. Oh begitu, berarti intinya saling beriringan tapi tidak bisa menyatu. Iya. Hanya support system ya? Iya, support system. Oke. Mungkin itu Mas yang saya tanya untuk mengulas lebih yang saya kurang tahu, menjadi tahu. Karena mungkin dengan kita ngobrol kayak gini, siapa tahu kita bisa berbagi manfaat pada orang lain juga ya. Oke. Ya. Mungkin menurut dari pandangan Mas, apa sih kesan untuk generasi muda yang saat ini, khususnya yang mungkin sekarang kan banyak orang yang membaca berita itu langsung, wah apa ini? Itu ya. Kan nggak perlu segitunya, kita harus menyikapi dengan sebaik mungkin. Nah, menurut Mas apa pesan yang terbaik untuk generasi kita ini? Lebih mengutamakan memfilter ya. Memfilter itu adalah suatu untuk menyaring dari informasi atau dari pengetahuan. Gak cuma dari kita nggak mengambil satu saja, tapi kita bisa mengambil dari beberapa pihak, nggak cuma dari satu, tapi kita bisa mengambilkan beberapa pihak agar kita lebih puas untuk mengetahuinya. Ya sama saja kayak perkembangan agama-agama di Jakarta, nggak cuma Islam saja, tapi ada beberapa agama yang berkembang di Jakarta. Gitu. Wow, inspiratif sekali. Oke, nanti jangan kapan Mas kesini lagi ya. Iya. Oke. Mungkin masih bisa main di Jakarta atau keliling dari ke Jakarta. Gitu. Oke, siap. Insya Allah Mas. Ya. Oke, mungkin itu guys pemaparan dari Mas Zaga Suwirto dari Jakarta Utara. Jakarta Pusat. Oh ya, oke. Jadi intinya kita selaku generasi muda dan untuk menjalani atau intinya untuk mempertahankan agama Islam itu kita walaupun dengan terbatas teknologi, kita tetap harus mengutamakan agama. Jadi saling berjalan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya obrolkan dengan Mas Zaga Suwirto. Oke Mas, mohon maaf bila saya ada salah kata ketika penyampaian materi atau mohon maaf ketika saya salah kata dalam penyampaian pertanyaan atau saya menyinggung Mas sendiri. Sebabnya mohon maaf karena khilafnya saya adalah khilaf manusia biasa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, and goodbye. Sampai bertemu kembali.